saya Beno Arifin. Kemarin kan kita sudah membuat fitur live share. Nah, sekarang kita akan membuat from validation. Kenapa kita buat from validation? Nih, contoh kasusnya seperti ini. Misalkan saya nih, kita membuat nih ya. Nah, ini alamatnya. Misalkan kita kosongkan dulu ya alamatnya. Nih, kita insert. Nah, data berhasil masuk. Nih. Tapi kan ini kan apa teh, alamatnya ini kan kosong. Nah, seharusnya ketika suatu from ini kosong, nggak ada yang diisi, seharusnya aplikasi memberi notifikasi kepada user gitu. Jadi nggak boleh langsung masuk ke database ketika ada from yang kosong. Oke, kita selesaikan masalahnya. Nah, ketika apa ya, kita klik insert. Nah, di sini ini kita membuat string is no white space. Nah, text box 1, nah, or nih, kita duduk sini, or string no white space text box 2 text. Nah, kita duplikat aja. Nah, is no or white space ini untuk mengecek suatu from ketika kosong, ketika nggak ada isinya gitu, akan dicek. Kita ubah dulu angkanya ini. Satu lagi. Nah, ini jenis kelamin, jenis kelamin. Ini salah nih. Ini yang jenis kelamin yang kelima. Mana sih? Ini lagi. Nih, jenis kelamin ini yang kelima nih. Nih. Nah, ini text box 6 nih. Salah. Text box 6. Lalu ini image location nih, yang ini image location. Ini ada kesalahan sedikit. Nah, yang image location ini bukan is no or white space ya. Ini kan untuk string, kalau is no or apa teh? Nah, is no or white space untuk string, sedangkan ini kan untuk foto ya. Lalu kita membuat pesannya ini, notifikasi ketika ada suatu file maksudnya from ini yang kosong, maka akan menampilkan notifikasi aplikasinya. Di sini kita akan membuat message box, misalkan file harus terisi semua termasuk gambar gitu ya, termasuk gambar. Validasi gagal. Mistake button. Oke. Mistake box, mistake icon nih, warning. Nah, oke.
Jadi ketika ada file yang kosong, maka pesan ini yang akan dimunculkan. Nah, terus yang kedua adalah ketika ada from yang kosong, maka from ini akan di clear lagi nih, akan di clear. Jadi kita buat metode dulu. Misalkan kita buat metodenya dekat, nah dekat ini, dekat lecture. Wait, kan reset form. Wait, kan text box clear. Nah, jadi ini untuk meng-clear ketika form ini salah memasukkan data. Kita duplikat aja, kita ganti ini sama text boxnya. Oke, ini cukup saja. Audio button checked, audio button checked false. Lalu ini kita duplikat lagi, ini radio button 2, lalu data picker, value. Jadi misalkan date picker gak diisi, berarti data yang diisi adalah data tahun sekarang. Jadi data yang tahun hari ini, kalau misalkan dikosongkan nggak diisi. Terus fixture box, fixture 1 kan 0. Apalagi ya, oh image location 0. Nah, kita pergi ke insert, lalu di sini kita panggil metodenya reset from. Oke, lalu kita return. Oke, coba kita jalankan dulu programnya. Oke, kan 233. Nah, misalkan ini alamatnya kosong, saya sengaja kosong, misalkan usernya lupa gitu. Nah, coba kita insert, file harus terisi semua termasuk gambarnya ya. Nah, ini jadi kan kehapus semua datanya. Oke. Dan ini ada satu trouble lagi nih, ketika kita mengisikan name yang bukan string, maksudnya yang bukan bilangan gitu, misalkan diisinya string gitu ya. Kan nih ya, kita ini lagi nih, coba kita insert, kan harus terisi semua. Nah, jadi ketika yang ada di name ini akan diisi string, maka programnya itu akan nge-crash. Jadi kita gimana caranya agar si name ini bukan diisi string. Misalkan nih, if in try parser text box 1, ketika apa ya, dulu itu ada outnya nih, out. Nah, jadi ketika ini yang diisi bukan name, ini bukan integer, bukan bilangan integer, maksudnya suatu bilangan gitu, numerik lah gitu,
ketika diisi string, maka aplikasinya akan memberi notifikasi juga. Tekan nih, kita beri pesan checkbox. Kan nim tidak boleh, nim harus numerik gitu, nim harus numerik, bilangan numerik. Oke, validasi gagal. Checkbox, ini checkbox button. Oke, ini untuk meneliti pesan ya. Checkbox icon warning. Oke. Nah, terus ketika nim ini kosong, maksudnya nim ini bukan string gitu ya, ketika nim ini bukan bilangan numerik, maka akan diberitahu notifikasi nih, notifikasi jika nim harus bilangan numerik ya. Text box satunya di clear dulu, di clear, lalu fokus. Nah, fokus ini di kursornya, ketika si user salah memasukkan name akan diberi notifikasi name harus bilangan numerik gitu, dan kursornya juga langsung masuk ke kolom name ini. Nih, coba kita nih ya, kita jalankan dulu aplikasinya. Nih, ketika kita menginsert integer gitu ya, harus bilangan numerik kan, harus terisi semua. Nah, jadi kursornya itu kan otomatis di sini masuk di kolom ini. Misalkan nih, kita akan masukin dulu, misalkan tuh, ini ada yang error. Dan ketika NIM ini kurang dari 3 digit gitu, maka akan diberitahu juga oleh aplikasi, akan diberi notifikasi juga. Jadi NIM-nya itu nggak boleh kurang dari 3 digit. Nah, kita insert lagi. Kita if textbox 1 length tidak lebih kecil dari 3, maka nah ini checkbox ini kita copy aja, lalu kita ganti ini ya, nim tidak boleh kurang dari 3 digit. Nah, gitu. Misalkan kita mengisi 23 misalkan. Ini tidak boleh kurang dari 3 digit. Nah, kan? Oke. Ini mudah-mudahan mudah dipahami ya. Ini prompt validation ini memang agak sedikit tricky sih. Tapi kalau nggak ngerti silahkan diulang-ulang lagi videonya. Oke, saya Yun Arifin, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.